Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk warga Dukuh Bong, Desa Plelen. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesehatan anak usia dini dengan tema mewujudkan generasi sehat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulita Firasatmala. Di sini saya mahasiswi IAIN Pekalongan yang akan menjalankan tugas KKN dari kampus, yaitu di Desa Plelen Dukuh Bong. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas kesehatan anak usia dini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Mbak Rian. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih di sini diberi kesempatan sama Mbak Vira ya untuk memberikan suatu ulasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti diberikan sama Mbak Vira. Iya. Nah, Mbak Ristian, nama panjangnya Ristian Megawati AMD Kep. Jadi beliau ini lulusan D3 Kebidanan tahun 2020. Kemudian pernah mengabdi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah Pekalongan sebagai tim operasi selama 3 tahun. Dan sekarang sedang mengabdi sebagai bidan di Rumah Sakit Islam Kendal dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi udah berapa tahun? Kurang lebih ya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Udah lama banget sih. Udah senior. Tapi tak lupa juga beliau juga adalah kakak ipar saya sendiri. yes, betul. Yeah. Langsung saja nih ya, Mbak. Kita kan akan membahas mengenai kesehatan anak usia dini dengan tema mewujudkan generasi sehat Indonesia. Semoga dari Mbak Rian apa yang mau disampaikan kepada masyarakat luas umumnya dan kepada ibu-ibu Dukuh Bong, Desa Plelen khususnya. Ya, terima kasih Mbak Vira atas kesempatannya. Di sini saya akan mengulas tentang kesehatan anak usia dini ya, dengan tema menuju generasi sehat Indonesia ya. Dimana sekarang ini juga masa-masa pandemik ya, kita harus menyeimbangkan antara gizi seimbang yang diberikan kepada anak dan kita harus tahu bagaimana ciri-ciri anak itu sehat atau tidak. Di sini kita juga akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Dimana ciri-ciri anak sehat itu bukan berarti dia harus bertubuh besar, harus bertubuh yang istilahnya hanya kokoh saja, tidak. Di sini kita akan mengulas yaitu dari ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri anak sehat diantaranya yaitu tubuhnya itu memang tidak kurus dan tidak pendek ya, tapi bukan berarti gemuk. Karena di sini gemuk pun bukan berarti dia sehat ya. Gemuk di sini kalau terlalu gemuk itu akan mengarah kepada yang namanya diabetes mellitus pada anak. Ya, ini berarti kategori juga tidak sehat. Dimana kalau misalkan tubuhnya itu tidak kurus dan tidak pendek, tapi juga tidak kegemukan, ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya yaitu tidak mudah marah, ya. Apabila kita memberikan pengertian kepada si anak dengan pengertian yang baik, dengan cara yang istilahnya tutur kata yang lebih bisa mengenai hatinya, itu setidaknya tidak akan membuat marah dia, ya. Tapi kalau anak itu mudah marah, kita harus tahu apa sih yang menyebabkan dia marah dan cara penerapan kita kepada dia, cara memberikan istilahnya memberikan pengertian ke dia itu harus benar-benar hati-hati agar tidak menyinggung hati nurani anak tersebut. Kalau misalkan kita menyinggung, bisa saja anak itu akan semakin marah. Nah, itu ciri-ciri dari anak yang kurang sehat, yaitu mudah marah. Ya. Kemudian mengalami kecemasan berlebihan. Contohnya, jika kita akan meninggalkan dia, sedikit-sedikit dia cemas takut kehilangan ibunya. Kalau contoh dari anak yang tidak mengalami kecemasan yang berlebihan, ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, dia tidak akan masalah dengan siapapun. Yang penting dia itu percaya bahwa ayah dan ibunya itu sebenarnya itu masih tetap bersama dia. Contohnya ditinggal ayah ibunya itu kerja, dia tidak masalah, cuma dikasih pengertian
adik, misalkan ya, adik, ayah dan ibu kerja dulu ya. Adiknya itu juga mau menerima, oh iya, ayah dan ibu kerja, nggak apa-apa, dia akan menerima. Jadi di situ tidak ada kata kecemasan yang terjadi pada si anak, gitu ya. Kemudian di sini tanda-tanda dari fisiknya atau struktur tubuhnya, contohnya yaitu rambutnya kering atau rontok, ya. Bisa terlihat dari rambutnya itu tidak berkilau, kelihatan kusam, ya. Begitu pula dengan kulit kusam atau kering itu sama dengan rambut yang kering. Dan misalkan kita memegang pun rambutnya itu langsung rontok. Berbeda dengan antara hitam sama merah, misalkan rambutnya hitam kering dengan merah yang berkilau, itu lebih bagus yang merah berkilau, gitu. Jadi intinya tidak kering dan tidak kusam, gitu ya Mbak Fira ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehilangan dalam kekuatan berototnya, ya. Bisa kategorinya lemes ya Mbak Fira ya, lemes, lesu. Dia kalau beraktivitas itu tidak bisa gesit, gitu. Untuk menjaga keseimbangan tubuhnya dia pun akan mengalami kesulitan karena di sini dia tidak ada kekuatan ototnya, gitu. Jadi mengalami kelesuan, keletihan yang tidak bisa membuat dia itu bergerak lebih aktif seperti itu, ya. Tidak ada semangat untuk melakukan tindakan. Itu ciri-cirinya seperti itu, ya. Untuk mengetahui ciri-ciri lainnya bisa dihitung dengan cara pemberian makanan yang seimbang. Dulu kan ada kalimat 4 sehat 5 sempurna. Tapi dengan 4 sehat 5 sempurna itu kan kita tahu isinya apa. Yang pertama yaitu makan makanan yang pokok, ya. Dan yang kedua lauk dan pauk. Yang ketiga yaitu dengan sayur-sayuran, dan yang keempat dengan buah-buahan. Dan sempurnanya yang kelima itu adalah susu. Ya, betul kan? Yang dulu 4 sehat 5 sempurna. Akan tetapi dalam perhitungan di Indonesia itu kurang baik karena di sini angka kecukupan gizinya atau pola yang diberikan porsinya itu tidak diterangkan, ya. Karena tidak semua orang itu juga suka dengan susu, ya. Tidak semuanya suka dengan susu. Makanya sekarang polanya diganti, bukan 4 sehat 5 sempurna, melainkan pola gizi seimbang, ya. Pola gizi seimbang itu bukan berarti harus sedemikian, tidak, ya. Bukan harus sedemikian, tapi porsinya benar. Dimana sekarang diatur diistilahkan dengan kalimat isi piringku, ya. Dimana isi piringku itu dari setengah piringnya, ya, dari setengah piringnya itu sepertiga dari setengah piring itu adalah buah, ya. Kemudian yang 2/3-nya itu adalah sayuran. Kemudian setengah piring yang lainnya sepertiganya adalah lauk pauknya, dan 2/3-nya adalah makanan pokoknya. Dimana sebelum kita melakukan atau makan makanan tersebut, kita harus mencuci tangan dulu, ya. Ada alurnya, yaitu pertama kita mengajari si anak itu untuk cuci tangan dulu, ya. Kemudian kita makan dengan makanan yang dengan pola gizi seimbang tersebut. Dimana rutenya setelah kita makan, kita tidak hanya berhenti di situ atau hanya tidur, tapi kita mengajak anak juga untuk olahraga. Dimana dengan kita berolahraga dengan anak, ya, mengajari anak olahraga, setidaknya hormon yang tidak baik di dalam tubuhnya itu bisa keluar, ya. Jadi anak sehat, ya, itu bukan berarti harus gemuk, ya. Dengan porsi tubuhnya tidak di bawah garis merah sesuai dengan umurnya, itu sudah ciri-ciri anak yang sehat, gitu ya. Tadi untuk isi piringkunya itu bisa diulangi lagi, Mbak. Berarti setengahnya itu sepertiganya itu buah. Sepertiganya buah, kemudian 2/3-nya dari sepertiga itu adalah sayuran. Kemudian buah, setengah, sayuran. ya. Kemudian setengah piringnya lagi berisi lauk pauk untuk sepertiganya. Kemudian yang 2/3-nya adalah pokoknya, seperti kayak nasi, ya. Kalau misalkan posisi nggak ada nasi, bisa diganti dengan roti, gandum, singkong, itu nggak masalah. Jadi dengan pola gizi seimbang itu tidak menuntut adanya susu, gitu, ya.
Nah, susu itu misalkan adiknya tidak suka susu, tidak apa-apa, karena susu formula itu sebenarnya itu tidak harus diberikan ya. Itu sebenarnya hanya pendamping ya. Lebih baik air putih dalam satu harinya untuk anak itu ya tidak harus 2 liter seperti orang tua, secukupnya juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya itu tidak kelihatan dehidrasi. Oke. Untuk lauk pauknya sendiri itu misalnya kayak gimana Mbak? Lauk pauk monggo ya. Yang penting tidak alergi untuk anak ya. Seperti telur, daging, tahu, tempe, ikan itu terutama. Kalau kita sering mengenalkan kepada anak itu ya seperti ikan itu juga bagus Mbak Vira. Kalau misalkan kita memberikan dia alergi, nggak apa-apa. Kita berarti tahu alerginya itu apa, tapi suatu saat kita akan tetap mengenalkan kepada dia sedikit demi sedikit, karena kalau kita sama sekali tidak mengenalkan, suatu saat akan mendapatkan alergi yang lebih lagi. Jadi alergi itu bukan berarti tidak boleh diberikan, tapi cara pengenalan kita yang harus hati-hati, begitu ya. Dan di sini selain ciri-ciri anak sehat, dan kita juga mengenal arti dari anak yang mengalami gizi buruk ya atau kurang sehat, ada beberapa yang saya ingin jelaskan. Kemudian di sini ada juga yang dinamakan dengan stunting